Hai teman-teman Liputan 6, balik lagi dengan aku Gracia Bern yang hari ini kita akan ngomongin soal konflik Israel dan Palestina. Jadi menurut kamu apakah Israel dan Palestina ini bisa berdamai atau konsep perdamaian apa yang sebenarnya akan terjadi di kedua wilayah tersebut setelah mengalami konflik yang bertahun-tahun ya, sudah puluhan tahun, bahkan kalau ditelisik lagi ke belakang bisa mencapai ratusan tahun sebenarnya konflik ini sudah ada di sana. Nah, kalau kami lihat kemarin dari pemberitaan Gedung Putih Amerika Serikat, jadi Amerika Serikat dengan Israel yaitu Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengajukan ada proposal perdamaian Gaza yang berisi 20 poin. Kalau saya lihat di sini ada beberapa poin yang mungkin bisa diterima oleh Israel, tapi apakah juga bisa diterima oleh Hamas atau juga sebaliknya, begitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini sudah ada 66.000 warga Palestina yang tewas dalam konflik berdarah ini. Diharapkan dengan adanya proposal yang berisi 20 poin tersebut bisa membawa kemajuan bagi kedua pihak atau ya seperti saya sampaikan sebelumnya, seperti apa konsep perdamaian yang diinginkan oleh kedua pihak ini. Tapi mari kita bedah apa saja isi dari 20 poin proposal yang diajukan oleh Presiden Donald Trump yang mana sudah diterima oleh Israel. Yang pertama, Gaza akan menjadi zona bebas teror dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara tetangganya. Yang kedua, Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza yang telah menderita lebih dari cukup. Poin ketiga, jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang telah disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Selama waktu ini, semua operasi militer, termasuk pemboman udara dan artileri, akan ditangguhkan dan garis pertempuran akan tetap dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap sepenuhnya terpenuhi. Keempat, dalam waktu 72 jam setelah Israel secara terbuka menerima perjanjian ini, semua sandera baik yang hidup maupun yang telah meninggal akan dipulangkan. Kelima, setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup ditambah 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, termasuk semua perempuan dan anak-anak yang ditahan dalam konteks tersebut. Keenam, setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata mereka akan diberikan amnesti atau pengampunan. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan jalur aman ke negara penerima. 7. Setelah perjanjian ini disetujui, bantuan penuh akan segera dikirim ke jalur Gaza. Minimal, jumlah bantuan akan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian 19 Januari 2025 lalu mengenai bantuan kemanusiaan, termasuk rehabilitasi infrastruktur, termasuk air, listrik, pembuangan limbah, rehabilitasi rumah sakit dan toko roti, serta masuknya peralatan yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing dan membuka jalan. Kedelapan, masuknya distribusi dan bantuan ke jalur Gaza akan berjalan tanpa campur tangan dari kedua belah pihak melalui PBB dan badan-badannya, Bulan Sabit Merah, serta lembaga-lembaga internasional lain yang tidak berafiliasi dengan salah satu pihak. 9. Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari layanan publik dan kota madya bagi masyarakat di Gaza. Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional dengan pengawasan dan supervisi oleh Badan Transisi Internasional baru, Dewan Perdamaian yang akan dipimpin dan diketuai oleh Presiden Donald J. Trump dengan anggota dan kepala negara lainnya yang akan diumumkan termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. 10. Rencana pembangunan ekonomi Trump untuk membangun kembali dan memberi energi pada Gaza akan disusun dengan membentuk panel pakar yang telah membantu melahirkan beberapa kota modern yang berkembang pesat di Timur Tengah. 11. Sebuah zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan tarif dan tingkat akses yang diutamakan akan dinegosiasikan dengan negara-negara pesertanya. 12. Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan bagi mereka yang ingin pergi, akan bebas melakukannya dan bebas kembali ke Gaza. 13. Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak memiliki peran apapun dalam tata kelola Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dalam bentuk apapun. Semua infrastruktur militer, teror, dan ofensif termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata akan dihancurkan dan tidak dibangun kembali.
14, mitra-mitra regional akan memberikan jaminan untuk memastikan bahwa Hamas dan faksi-faksinya mematuhi kewajiban mereka dan bahwa Gaza baru tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya maupun rakyatnya. 15. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra-mitra Arab dan internasional untuk mengembangkan pasukan stabilisasi internasional atau ISF sementara yang akan segera dikerahkan di Gaza. ISF ini akan melatih dan memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina yang telah terverifikasi di Gaza. 16. Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, militer Israel akan mundur berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu terkait demilitarisasi yang akan disepakati antara militer Israel, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat. 17. Jika Hamas menunda atau menolak proposal ini, hal-hal di atas termasuk operasi bantuan yang ditingkatkan akan dilanjutkan di wilayah bebas teror. 18. Proses dialog antar agama akan dibangun berdasarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi damai untuk mencoba mengubah pola pikir dan narasi warga Palestina dan Israel dengan menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari perdamaian. 19. Seiring dengan kemajuan pembangunan kembali Gaza dan ketika program reformasi otoritas Palestina dijalankan dengan sungguh-sungguh, kondisi-kondisi tersebut mungkin akhirnya akan tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina. 20 atau yang terakhir, Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Nah, teman-teman, itu tadi 20 poin yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump terkait penyelesaian konflik di Israel dan juga Palestina. Nah, tapi informasi yang kami dapatkan juga, pejabat Hamas Mahmud Mardawi mengatakan bahwa pihak mereka belum menerima rencana proposal ini. Tapi sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sudah menerima 20 poin proposal Presiden Donald Trump. Nanti kami akan update lagi seperti apa perkembangannya, tapi yang pasti jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan AMC TV. Sampai jumpa.